Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Jelas? Xian bertanya dengan jelas saat ini. Ya, Tan Yun berkata di matanya, sayang sekali keluarganya dibunuh oleh penguasa kota abadi Tongtian. Mendengar pidato itu, Mei yang ramping mengerutkan kening. Saudara Tan, itu tidak mungkin. Saya mendengar bahwa Tuan Kota Zhen dan Tuan Kota Ouyang, tetapi mereka adalah teman. Bagaimana Tuan Kota Ouyang dapat membahayakan Tuan Kota Zhen? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Zhen Ji makan di udara selama penerbangannya. Tiba-tiba, dia melihat ke belakang dan menatap dingin ke Xian dan berkata, Xian, kamu bisa makan nasi tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Ayahku dan Ouyang Duantian adalah teman. Itu benar, tapi Ouyang Duantian dengan kejam membunuh ayahku dan mencuci rumah tuan kota dengan darah. Dia adalah penjahat tak tahu malu dengan wajah pribadi, hati binatang buas, dan serangkaian rahasia. Setelah mendengarkan ini, Xian menatap Zhen Ji dan menghela nafas, Kakak Zhen Ji, aku adik Qianqianmu. Pasti ada kesalahpahaman. Ayahku benar-benar tidak membunuh orang tuamu. Orang lain membunuh orang tuamu. Ayahku dianiaya. Delicate ingin mengucapkan kata-kata ini, tapi dia tidak bisa. Ada dua alasan. Pertama, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Jika tidak, setelah waktu yang lama, kemungkinan besar akan diketahui bahwa dia adalah putri penguasa kota abadi Tongtian yang lolos dari pernikahan. Kedua, dia melihat niat membunuh yang tersembunyi dari mata Zhen Ji. Dia percaya bahwa begitu dia mengatakan identitas aslinya, dia akan dibunuh oleh Zhen Ji. Di masa lalu, Zhen Ji dan Ouyang Qianqian adalah saudara perempuan karena mereka adalah teman dunia. Oh, maafkan aku, saudari Zhen. Setelah kata-kata yang ramping, dia berbisik, Kakak Zhen, bisakah aku bertanya padamu? Katamu, kata Zhen Ji. Slender berkata, di antara 4 wanita cantik di negeri dongeng 9 surga, ada kamu, saudari Fang, Ouyang Qianqian, dan penyihir agung. Aku dengar kamu dan Ouyang Qianqian dulunya bersaudara, bukan? Setelah mendengar pidato itu, Zhen Ji terdiam lama, menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, kami dulu saudara perempuan, tetapi dengan orang tua saya dibunuh oleh ayahnya, dia dan saya adalah musuh sekarang. Putri musuh? Bagaimana aku bisa menjadi saudara perempuan dengannya? Setelah itu, Zhen Ji terus terbang melintasi lautan awan. Gadis kecil di belakangnya tampak sedikit linglung. Dalam sekejap mata, Zhen Ji dan yang lainnya terbang selama 1,5 tahun. Ketika ada 3 hari tersisa dari Zhen Xiancheng, Zhen Ji mengeluarkan benang sutra untuk menutupi wajahnya. 3 hari kemudian, mereka menukik dan muncul di depan sebuah kota besar. Kota ini dulu bernama Zhen Xiancheng, tapi sekarang telah berganti nama menjadi Xia Hou Xiancheng. Berdiri di luar gerbang kota, Zhen Ji tampak bingung. 4 kata, Xia Hou Xiancheng, yang diukir di gerbang kota menunjukkan ekspresi bingung, kapan akan diubah menjadi Xia Hou Xiancheng. Segera, mereka mengarahkan pandangan mereka pada tubuh ramping. Xian dengan jujur berkata, ketika Zhen, penguasa kota, tertinggal dan menjabat sebagai kaisar abadi ke-9, dia mempromosikan orang kepercayaannya, Xia Hou Su, menjadi penguasa kota dan mengganti namanya menjadi Xia Hou Xiancheng. Hehehe, wajah Zhen Ji menunjukkan rasa ejekan, Ouyang memecahkan langit. Anda ingin menduduki Zhen Xiancheng saya, tetapi Anda tidak menyangka bahwa Zhen Xiancheng pada akhirnya masih tidak jatuh ke tangan Anda. Mendengarkan Zhen Ji memarahi ayahnya, Xian merasa sangat tidak senang dan berpikir dalam hati, Kakak Zhen, kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Saat itu, kamu akan tahu bahwa kamu salah paham tentang ayahku. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening, menatap layar ajaib di kota, dan berbisik. Saya Ouyang Duantian, pemimpin kota abadi Tongtian. Pertunangan putri saya Ouyang Qianqian dengan Kaisar abadi ke-9 akan datang. Namun, putri saya melarikan diri dari pernikahan tanpa berita apapun. Ini adalah kejahatan besar.
Orang-orang di negeri dongeng sembilan surga, ketika mereka melihat gadis kecil itu, akan memberitahu penguasa kota tentang keberadaan mereka. Pada saat itu, penguasa kota akan mendapat hadiah. Sementara Tan Yun berbisik, ada banyak komentar dari kerumunan yang menonton pemberitahuan di bawah gerbang. Ouyang Qianqian dapat menikahi 9 kaisar abadi hari ini. Itu adalah kebajikan leluhurnya. Dia bahkan melarikan diri dari pernikahan. Itu benar. Bukankah pelarian Ouyang Qianqian dari pernikahan menyakiti tuan kota Ouyang? Dia dan kaisar abadi ke-9 hanya menikah selama lebih dari 5 bulan. Saya mendengar bahwa kaisar abadi ke-9 sangat marah sehingga dia memerintahkan penguasa kota Ouyang untuk menemukan Ouyang Qianqian. Jika tidak, dia akan menanggung akibatnya. Benarkah? Aku juga mendengarnya. Ouyang Qianqian ini benar-benar berani. Dia berani bertobat kepada kaisar abadi ke-9. Petik 2. Mendengarkan suara orang-orang, wajah Ouyang Qianqian sedikit pucat. Khawatir tentang ayahnya, dia memiliki keringat dingin yang lembut di tangannya. Halus, wajahmu sangat buruk. Apakah kamu sakit? Tan Yun berkata dengan prihatin. Tidak ada, hanya sedikit tidak nyaman. Setelah dia menjawab, wajahnya kembali normal dan berbisik, 9 kaisar abadi surgawi bukan hanya seekor anjing, tetapi juga kejam dan kejam. Jika itu aku akan lari dari pernikahan. Katanya bagus. Tan Yun tersenyum dan berkata, Ouyang Qianqian, saya pikir itu sangat personal dan menarik. Ngomong-ngomong, Saudara Tan, apakah kamu kenal Ouyang Qianqian? Ramping bertanya. Ini tidak seperti saling mengenal, itu hanya hubungan sepihak, kata Tan Yun. Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Dia menatap Tan Yun. Tan Yun berkata, saya merasa bahwa karakter saya tidak buruk. Dia membantu saya di tahun-tahun itu. Ah, benarkah? Ramping tampak penasaran. Dia disebut 4 wanita cantik. Apakah dia benar-benar secantik sang legenda? Tan Yun tersenyum, kamu terlihat bagus, kamu bisa puas dengan itu. Sungguh, apa artinya membuat lakukan? Hati Ramping bergumam, dan Tan Yun dan yang lainnya datang ke gerbang kota. Seorang jenderal abadi dari Tanah Suci Kekaisaran yang menjaga kota memandang Tan Yun dan yang lainnya datang. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi para wanita, dia menjadi sedikit hormat. Abadi memandang Tan Yun dan yang lainnya, akhirnya mengarahkan pandangannya pada Fang Ziqing dan Zhen Ji yang bertopeng, dan kemudian memeluk tinjunya dan berkata, Tuan Jiu Tianxian memerintahkan agar semua orang yang masuk dan keluar kota harus diselidiki secara menyeluruh. Oleh karena itu, tolong lepaskan kain kasa dan biarkan generasi muda memeriksanya. Tan Yun mengangguk pada Fang Ziqing dan Zhen Ji. Segera, kedua wanita itu melepas kerudung mereka. Peri itu menatap wajah Zhen Ji dan tiba-tiba tampak seperti hantu. Kamu adalah Zhen. Suara Jenderal Abadi tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hong Meng dan mengendalikan Jenderal Abadi. Segera, tidak ada keraguan bahwa itu terdengar di benak Jenderal Abadi. Setelah dibebaskan, lupakan apa yang Anda lihat. Peri akan segera dilepaskan. Kemudian, Tan Yun dan para gadis memasuki kota abadi Xiaohu, melewati kota abadi dengan kecepatan tinggi, dan terbang ke pegunungan tak berpenghuni di utara kota. 10 hari kemudian, dipimpin oleh Zhen Ji, kerumunan itu turun dari lautan awan dan jatuh di tebing di sisi kiri lembah. Zhen Ji melepaskan pengetahuan abadinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang luar di sekitarnya, tangan kanannya berbalik dan sebuah token naga muncul di tangannya. Membuka. Di antara pikiran Zhen Ji, tirai tipis muncul di token berbentuk naga, menutupi tebing. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru meledak dari tebing, menyelimuti Tan Yun dan yang lainnya. Saat berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya menghilang begitu saja, seolah-olah mereka tidak pernah muncul di lembah. Begitu pemandangan berubah, Tan Yun dan yang lainnya mendapati diri mereka berada di wilayah rahasia kecil dengan luas hanya 10.000 kaki persegi. Tempat rahasianya penuh dengan rerumputan hijau dan pohon pinus. Di hutan pinus, kuburan yang megah sangat menarik perhatian. Zhen Ji mendekati kuburan dan membungkuk dengan lembut. Matanya yang indah mengandung warna kerinduan yang mendalam. Ayah dan ibu, jangan khawatir,
putrimu akan membalas dendammu. Suatu hari, putriku akan mengambil kepala Ouyang dari langit untuk menghormati kematianmu. Juga, kamu tidak perlu khawatir tentang putrimu. Putrinya akan kuat dan berani untuk hidup. Saya sangat mencintaimu. Dengan itu, Zenji berlutut ke arah batu nisan dengan bunga pir di wajahnya. Di jam berikutnya, Zenji terus memberitahu ayah dan ibu angkatnya. Xian berdiri di belakang Zenji, melihat ke batu nisan dan berkata dalam hati, "Paman dan bibi, tolong percaya bahwa ayahku tidak membunuhmu. Adapun pembunuhnya, aku akan mencari tahu dan memberimu keadilan." Setelah waktu yang lama, Zenji berlutut, menatap Tan Yun dan bertanya, "Saudaraku, apa rencanamu selanjutnya? Haruskah kita menutup pintu? Selanjutnya, kamu bisa diam. Aku belum bisa melakukannya." Tan Yun berkata dengan tatapan tenang, "Nyala api saya adalah gada pembunuh saya, tetapi kurangnya api dengan atribut es dan api menyebabkan daya nyala api yang rendah. Ini iga ayam. Aku harus menemukan api dan mematikannya. Aku pernah ke toko di Tongtian Xiancheng sebelumnya. Kelas kayu bakar di sana terlalu rendah. Saya tidak tahu apakah ada kebakaran di kota Xianchengfang, Xiahu." Mendengar pidato itu, Zenji sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Kakak, kita bisa pergi ke toko dulu. Jika kita tidak memiliki api yang kamu butuhkan, kita akan menemukan jalan." Pada saat ini, Xian berkata, "Tidak perlu pergi ke toko. Pasti tidak ada barang bagus. Saya adalah master artefak Asia tingkat suci. Saya telah mengunjungi semua toko yang menjual kayu bakar di 10 kota raksasa di dunia peri 9 hari. Baiklah, mari kita langsung ke Federasi 10 Kota. Kita harus bisa mengetahui keberadaan api itu." Asosiasi Aliansi 10 Kota. Tan Yun mengerutkan kening dan tidak pernah mendengarnya. Ya, Qianxian menjelaskan, Federasi 10 Kota adalah organisasi langsung di bawah 9 Kaisar Abadi. Asosiasi ini hampir mengetahui lokasi semua jenis bahan alami dan harta bumi. Namun, jika Anda ingin mendapatkan berita, Anda harus mengeluarkan batu abadi yang cukup. Ada banyak kota di dunia peri 9 hari, dan di setiap kota, ada Federasi Aliansi 10 Kota. Singkatnya, asosiasi ini menghasilkan keuntungan besar terutama dengan menjual informasi. Selain itu, selain menjual berita, mereka juga bertanggung jawab atas pintu masuk negeri dongeng 9 surga dan 2 daerah terlarang. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata dengan bingung, 2 daerah terlarang yang mana? Yang pertama adalah jiwa yang melahap jurang, dan yang kedua adalah makam abadi. Setelah mendengarkan, semua orang menjadi penasaran. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang aneh tentang jurang pemakan jiwa dan makam abadi yang disebut sebagai daerah terlarang?" Xian menjelaskan, alasan mengapa itu disebut jurang pemakan jiwa adalah bahwa setelah yang abadi masuk, akan ada kekuatan untuk melahap kekuatan abadi yang abadi dan jiwa dalam pikirannya. Jika Tuhan masuk, itu juga akan melahap kekuatan dan jiwa Tuhan. Ketika sampai pada ini, Ramping sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya yang kecil sangat putih, dan matanya yang indah penuh dengan kepanikan. Yang lebih menakutkan adalah pintu masuk ke jurang pemakan jiwa itu seperti sepasang mata besar yang tertanam di bumi. Saya pernah ke sana sekali. Saat itu, saya benar-benar ketakutan setengah mati setelah saya masuk. Setelah beberapa saat, saya melarikan diri. Selain itu, dikatakan bahwa munculnya jurang pemakan jiwa juga telah menarik perhatian kekacauan tertinggi dan tertinggi Si Yuan. 10.000 tahun yang lalu, 2 tertinggi juga memasuki dunia. Tapi yang membuat kedua penguasa tertinggi itu takut adalah bahwa mereka tidak dapat menjelajahi asal-usul jurang pemakan jiwa. Mengapa itu terbentuk dalam semalam 30.000 tahun yang lalu? Kemudian, 2 penguasa tertinggi memberitahu Kaisar Abadi ke-9 untuk selalu memperhatikan perubahan dalam jurang makan jiwa. Jika ada kelainan, biarkan Kaisar Abadi ke-9 melaporkan tepat waktu. Mendengarkan apa yang dikatakan Cilia sangat menakjubkan sehingga benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu Tan Yun. Pada saat yang sama, mata Tan Yun berbinar, "Anda baru saja mengatakan bahwa api sejati Anda ditemukan di jurang yang memakan jiwa. Maksudmu,
Ada kayu bakar tingkat tinggi dengan atribut es dan atribut api. Sehat. Ramping mengangguk dan berkata dengan pasti, pasti ada sesuatu di dalamnya, tapi ini benar-benar berbahaya. Ini suram dan mengerikan. Oke, aku paham. Tan Yun bingung, apa itu daerah terlarang kedua, makam abadi? Qian Xian menjelaskan, itu adalah makam yang luas. 30.000 tahun yang lalu, dua penguasa tertinggi juga pergi ke sana secara pribadi, tetapi mereka tidak dapat menemukan asal-usul makam besar itu. Saya tidak tahu mengapa makam raksasa itu tiba-tiba muncul 30.000 tahun yang lalu. Karena saya tidak tahu sudah berapa ribu tahun makam raksasa itu ada, itu disebut makam dewa abadi oleh dunia. Dikatakan bahwa ada banyak larangan di dalam, serta bahan-bahan alami dan harta bumi. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, apa rahasia di daerah terlarang yang ditakuti oleh dua penguasa tertinggi? Saudara Tan, kita bisa masuk, tetapi selama kita tidak masuk terlalu dalam, kita akan baik-baik saja. Tan Yun mengangguk, mengerutkan kening dan berkata, apakah jurang pemakan jiwa yang ramping dan makam abadi muncul bersama 30.000 tahun yang lalu? Ya, Qiao Xian bingung, saya tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya. Namun, kedua area terlarang itu berjauhan. Seharusnya tidak terkait dengan alasan. Ini hanya kebetulan. Kakak Tan, kamu mau kemana dulu? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, pergilah ke jurang yang melahap jiwa untuk mencari api, tetapi hanya ada beberapa batu abadi yang tersisa padaku sekarang. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Xian Xian berkata, aku punya batu peri. Jangan lupa bahwa saya mengandalkan penjualan senjata ajaib untuk mendapatkan kekayaan. Terima kasih. Tan Yun tersenyum. 3 hari kemudian, Tan Yun dan Cilia terbang ke alun-alun kota Xiahu Xiancheng. Cilia membawa Tan Yun ke paviliun yang menjulang tinggi. Tapi lihat 6 kata, Asosiasi Aliansi 10 Kota, yang tertulis di plakat. Pada saat ini, Shen Subing dan yang lainnya telah memasuki aula Jalan Lingqiao dan ditutup untuk sementara waktu. Tan Yun mengikuti Xian Xian dan memasuki lobi di lantai pertama Asosiasi Aliansi yang mewah. Dia menemukan bahwa ada lautan orang di lobi. Kakak Tan, jika kamu ingin pergi ke dua area terlarang, kamu harus mendaftar dan membayar di lantai 9. Saat memperkenalkan, Xian Xian membawa Tan Yun ke lantai 9. Satu langkah ke lantai 9, Tan Yun merasakan beberapa napas kuat. Tan Yun tampak tenang, tetapi melihat ribuan orang kuat berkumpul di lobi di lantai 9. Lebih dari 90% dari mereka adalah laki-laki dan hanya lebih dari 80 perempuan. Di atas lantai 9 adalah ranah kekaisaran, dan hanya 10% yang merupakan ranah kekaisaran. Di ranah kekaisaran, hampir semuanya adalah yang kuat dari level 11 dan 12 dari ranah kekaisaran. Ketika mereka melihat Tan Yun masuk, kebanyakan orang memandang rendah Tan Yun, yang berada di tingkat ke-7 wilayah kekaisaran. Kemudian, hampir semua mata panas pria tertuju pada tubuh langsing dan diam-diam mengatakan betapa cantiknya gadis kecil itu. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih dari peringkat ke-7 di wilayah kekaisaran, dengan senyum di wajahnya, berjalan ke ramping, tampak seperti mengobrol, memeluk tinjunya dan berkata sambil tersenyum, aku, Bai Xiao, Tuan muda ketiga dari rumah Grand Marshal Xiahu Xiancheng, saya tidak tahu apakah gadis itu ingin pergi ke jurang makan jiwa atau makam abadi. Tan Yun mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dan ramping menatap Bai Xiao, itu adalah ekspresi jijik. Sebagai putri pemimpin kota abadi Tongtian, dia mengenal hampir semua anak dari keluarga besar dan pejabat di 10 kota abadi teratas. Bahkan jika dia tidak mengenal beberapa orang, dia telah mendengar tentang mereka. Di depan Bai Xiao, dia telah mendengar bahwa dia sangat bejat. Sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah pencuri pemetik bunga. King Cheng yang ramping tersenyum dan berkata, kemana perginya gadis ini ada hubungannya denganmu? Bai Xiao tercengang. Dia berpikir bahwa setelah dia melaporkan identitasnya, gadis di depannya akan lebih menghormatinya, dan bahkan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Tanpa diduga, pihak lain mengatakan kalimat seperti itu. Namun, melihat penampilan orang kurus dan hewan yang tidak berbahaya,
Dia menekan amarahnya dan berkata dengan senyum alami dan tidak terkendali, "Tuan muda, saya juga ingin pergi ke daerah terlarang untuk menjelajahi harta karun. Mungkin saya bisa melindungi gadis itu dengan gadis itu." Ramping tersenyum. Kemudian, lengan kanannya tiba-tiba memeluk lengan kiri Tan Yun. "Apakah kamu membutuhkan perlindunganmu?" "Aku dilindungi." Tan Yun mengerutkan kening dan menggema, "Iya, dia memiliki perlindunganku. Jadi jangan buang waktu." Begitu komentar ini keluar, semua orang kuat di antara penonton tercengang terlebih dahulu, dan kemudian menatap Tan Yun dengan simpatik. Mereka tahu bahwa tuan muda ketiga dari rumah Grand Marshal adalah tuan yang buruk. "Kamu hanya wajah putih kecil di tingkat ke-7 wilayah kekaisaran. Bagaimana kamu bisa melindunginya?" Bai Xiao berkata, dan tiba-tiba memberi Tan Yun suara, "Semut Mall, wanita yang aku suka, tidak bisa melarikan diri. Aku akan membatasi waktu 3 napasmu dan menghilang di depanku. Kalau tidak, jangan." Mendengarkan suara pihak lain, Tan Yun tersenyum, "Jika kamu ingin mengancamku, katakan saja. Apa yang kamu lakukan?" Tan Yun tersenyum, tangan kanannya tiba-tiba memeluk ramping di lengannya. "Dia adalah wanita yang aku suka, jadi jangan buang waktumu." "Nak, kamu ingin mati? Apakah kamu tahu siapa aku?" Mata Bai Xiao menunjukkan pembunuhannya dan dengan marah menunjuk ke Tan Yun. "Apakah kamu gila? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah Bai Xiao, tuan muda ketiga dari rumah Grand Marshal?" Tan Yun melambai dengan tidak sabar, "Jangan ganggu kesenanganku, minggir. Kamu berani memarahiku, aku akan membunuhmu." Bai Xiao berteriak dengan marah. Ketika dia akan memulai, tiba-tiba, suara wanita yang dingin terdengar, "Tuan muda Bai San memiliki gengsi yang besar." Mendengar pidato itu, niat membunuh Bai Xiao menghilang. Dia berbalik dan melihat, tetapi melihat keindahan rok ungu berusia awal 20-an keluar dari paviliun yang elegan dan muncul di lobi. Kecantikan rok ungu tinggi, cembung dan melengkung, dan seluruh orang memancarkan kecantikan yang matang dan menarik. Orang ini adalah wakil presiden federasi. Pada saat yang sama, dia memiliki identitas lain. Dia adalah putri penguasa Xiahu, Xiahu Xuan. Sekarang ini adalah kekuatan tingkat ke-9 dari wilayah kaisar. "Kamu membiarkan aku pergi." Xian melepaskan diri dari pelukan Tan Yun dan mewarnai pipinya. Suara itu berkata, "Anda memanfaatkan saya untuk memeluk saya." Saat ini, jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Sejak kecil, dia tidak pernah dipeluk oleh pria manapun kecuali ayahnya. Tan Yun memutar matanya diam-diam dan berkata, "Aku memanfaatkanmu. Bukankah aku baru saja membantumu? Lagi pula, siapa yang benar-benar memanfaatkan siapa, itu sebabnya kamu memelukku lebih dulu." Sofisme, Ramping memberi Tan Yun tatapan putih, dan segera menatap Xiahou Xuan, dengan pelenyapan di matanya yang indah. Pada saat ini, Tan Yun berbisik, "Ramping, siapa orang ini?" Dia adalah biji mata penguasa kota Xiahu Xiancheng sekarang. Jangan melihatnya sebagai orang baik. Dia adalah orang jahat yang membunuh orang dan tidak memuntahkan tulang. Suara Ramping itu berkata, "Juga, sejauh yang saya tahu, kemungkinan ayahnya, orang tua dari saudara perempuan Zhen yang membunuhnya, menjebak penguasa Ouyang." Mendengar pidato tersebut, "Kakak Tan, kamu tidak tahu sesuatu." Suara Ramping berkata, "Saya telah bertemu kota Lord Ouyang. Dia secara pribadi mengatakan bahwa menurut informasi yang dia temukan, itu adalah kota Lord Zhen yang menjabat sebagai kaisar abadi ke-9 dan meminta keluarga Xiahu untuk berurusan dengannya. Karena Tuan Zhen jujur dan telah menyinggung kaisar abadi ke-9. Oke, aku akan menuliskannya. Aku akan mencari tahu apakah aku punya kesempatan di masa depan," kata Tan Yun. Ketika Tan Yun dan Xian berkomunikasi secara diam-diam, Bai Xiao memeluk Xiahou Xuan dan berkata, "Beraninya aku. Aku hanya menggodanya." Alis Xiahou Xuan sedikit terangkat. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat ke arah Tan Yun. "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya," kata-kata jelek wakil presiden ada di depan. "Tidak peduli benar atau salah, tidak peduli siapa Anda berani bertarung di liga. Wakil presiden tidak akan pernah memaafkan Anda." Kerumunan segera menjawab, "Tidak." "Baiklah, mari kita mulai bisnis."
Gigi cangkang Xia Houxuan terbuka dengan lembut, dan suara yang indah terdengar. Jiwa yang melahap jurang dan makam abadi akan terbuka dalam 1 jam. Setiap orang membutuhkan jutaan batu abadi kelas atas untuk memasuki salah satu area terlarang. Sekarang bayar. Setelah pembayaran, Wakil Presiden akan membuka susunan transmisi untuk membiarkan Anda mencapai area terlarang yang ingin Anda tuju. Begitu kamu masuk, kamu bisa tinggal di dalamnya hingga 100 tahun. Tentu saja, kamu bisa pergi terlebih dahulu. Kamu juga tahu aturan asosiasi liga. Jika seseorang menyembunyikan orang lain dalam senjata ajaib ruang dan waktu dan memasuki area terlarang, begitu ditemukan, bunuh 9 keluarga. Yah, kamu bayar. Wen Yan, kebanyakan orang mulai membayar, kecuali 2 kelompok. Mereka adalah Tan Yun dan Xian Xian. Kelompok lainnya adalah hampir 100 kaisar kuat yang dipimpin oleh Bai Xiao. Di antara mereka, ada yang lebih tinggi dari Bai Xiao. Suara ramping dan bermartabat itu berkata, "Saudara Tan, Bai Xiao adalah tingkat ke-7 dari alam kekaisaran." 4 tetua botak di belakangnya adalah 4 ahli yang diatur oleh Marsekal Bai untuk melindungi Bai Xiao. Nama kakak laki-laki tertua adalah Daiti. Dikatakan sebagai wilayah kaisar tingkat ke-9. Yang kedua disebut Dailen, yang juga merupakan wilayah kaisar tingkat ke-9. Yang ketiga disebut Daisun Xuan, yang merupakan langkah ke-8 dari kerajaan kekaisaran. Yang keempat disebut Hari Kuning. Dikatakan bahwa 20 tahun yang lalu, dia telah memasuki tahap ke-11 dari kerajaan kekaisaran. Kakak Tan, Bai Xiao mengawasi kita. Jika kamu ingin aku mengatakannya, sebaiknya kita pergi. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata pelan, "Apa slipnya? Bukankah kamu juga mengatakan bahwa area di jurang yang melahap jiwa sangat luas dan ditransmisikan secara acak? Bagaimana mereka bisa menemukan kita dengan begitu mudah?" Jiwa melahap jurang, aku akan pergi. Sebenarnya, Tan Yun sangat takut pada 4 bersaudara botak, tetapi dia tidak takut. Menurutnya, begitu memasuki jurang yang melahap jiwa, jiwa kekaisaran orang biasa akan terus-menerus dilahap, dan jiwa kekaisaran Hongmeng mereka sendiri tidak akan dimakan oleh kekuatan aneh apapun. Tan Yun lebih tahu, selama dia tidak bertemu dengan 4 bersaudara ketika dia baru saja memasuki jurang makan jiwa. "Bocah bau, aku akan memberitahumu." Pada saat ini, suara pembunuhan Bai Xiao terdengar di benak Tan Yun. Jika kamu memasuki area terlarang, kamu mungkin masih memiliki secercah vitalitas. Jika kamu tidak memasuki 2 area terlarang, aku tidak akan memasukinya, dan kemudian aku akan membunuhmu secara perlahan. Haha, haha. Mendengar pidato itu, Tan Yunsing menggoreskan kesempatan membunuh di matanya dan berkata, "Ramping, bayar." Ramping menyesap bibirnya dan pergi ke Xia Houxuan. Pada saat ini, Xian Xian telah mengambil keputusan. Jika dia dan Tan Yun benar-benar dalam bahaya, dia akan mengungkapkan identitasnya. Pada saat itu, tidak ada yang berani melawan dirinya sendiri dan Tan Yun. Setelah Xian Xian membayar 2 juta batu abadi kelas atas, Bai Xiao dan yang lainnya juga menyerahkan batu abadi dan mengaku pergi ke jurang yang melahap jiwa. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari udara tipis dari lobi, memandangi ribuan orang kuat di wilayah kekaisaran dan berkata, "Orang tua adalah pelayan aliansi Xiahou Xiancheng. Sekarang sudah menjadi rutinitas. Ceritakan tentang tindakan pencegahannya." 30.000 tahun yang lalu, untuk mencegah iblis muncul di jurang yang melahap jiwa dan makam abadi, penguasa tertinggi kekacauan dan Si Yuan mengatur sejumlah besar dewa yang terperangkap di surga di pintu masuk 2 area terlarang. Tuan aliansi 10 kota kami, 9 kaisar abadi surgawi, bertanggung jawab atas pintu masuk 2 area terlarang. Dengan kata lain, kamu tidak bisa memasuki 2 area terlarang untuk menjelajahi harta karun kecuali aliansi 10 kota kami mengizinkanmu. Tentu saja, sekarang setelah kamu menyerahkan batu peri, kamu bisa masuk. Periode masuknya adalah 100 tahun. Alasan mengapa 100 tahun bukanlah karena saya selalu pelit, tetapi karena bahkan kekuatan besar kekaisaran besar pun berbahaya setelah waktu yang lama. Terutama di jurang yang melahap jiwa, kekuatan abadi dan kekuatan pikiran dan jiwa juga akan dilahap.
Ada risiko dalam menjelajahi harta karun. Kamu harus berhati-hati saat masuk. Selain itu, jika kamu ingin pergi di jalan, kamu bisa pergi sendiri. Orang-orang yang menjaga surga menjebak Gad Arai berada langsung di bawah rumah abadi Jiutian. Mereka akan membantumu membuka arai. Yah, hanya itu yang dikatakan orang tua itu. Selamat sebelumnya, perburuan harta karun ini penuh. Ikut dengan orang tua itu. Setelah itu, lelaki tua itu membawa Tan Yun dan ribuan orang kuat ke lantai atas. Di depan Tan Yun, ada dua susunan transmisi raksasa. Di sebelah kiri adalah susunan transmisi yang mengarah ke makam abadi, dan di sebelah kanan adalah susunan transmisi yang menuju ke jurang yang melahap jiwa. Karena dua daerah terlarang sangat jauh dari sini, dibutuhkan setengah tahun untuk mencapai makam abadi dan setengah tahun untuk mencapai jurang yang melahap jiwa. Selain itu, ada orang kuat lainnya di wilayah kekaisaran dan bahkan wilayah kekaisaran besar di dua daerah terlarang. Saya menyarankan Anda untuk mengurangi pembunuhan dan penjarahan. Jika tidak, jika Anda ditemukan tidak bahagia oleh seseorang, Anda mungkin akan dibunuh oleh orang lain. Orang tua itu telah menyelesaikan apa yang harus dia katakan. Ambil tempatmu. Mendengar pidato itu, Bai Xiao berbisik kepada Tan Yun, "Nak, lebih baik kamu berharap untuk tidak bertemu denganku di dalamnya. Jika tidak, aku akan memberitahu kamu apa artinya memanggil takdir bahwa bumi tidak boleh dipanggil setiap hari." Setelah transmisi suara, Bai Xiao menatapnya dan berkata, "Kecantikan kecil, saudara, pergi dulu. Kamu harus cepat datang." Segera, Bai Xiao tertawa sembrono dan membawa 123 orang kuat ke dalam barisan transmisi yang mengarah ke jurang pemakan jiwa di sebelah kanan. Ratusan orang berjalan ke barisan transmisi, berpegangan tangan satu sama lain dan menghilang. Tan Yun, yang akan masuk ke barisan transmisi, menemukan bahwa Xian menjadi linglung saat ini, jadi dia bertanya, "Ada apa, Nak?" "Oh, tidak apa-apa, ayo pergi." Ramping tersenyum dan berjalan ke arah transmisi dengan Tan Yun. "Ulurkan tanganmu, kita bersama, jangan berpisah." Serat Ramping mengulurkan tangan gioknya yang lembut dan tanpa tulang. Tan Yun tersenyum cerah dan dengan kuat menggenggam tangan giok yang ramping itu. Kemudian mereka menghilang. Angin menderu di telinga saya, dan saya berdoa diam-diam dalam transmisi Ramping. "Ayah, Putri sangat percaya bahwa Anda dapat menyelamatkan hari dan menangani pelarian saya dari pernikahan." Dalam transmisi serat, dia dipimpin oleh Tan Yun dan mengenai jantungnya. "Ada apa denganmu, Xian? Apa kamu tidak enak badan? Aku merasakan jantungmu berdetak kencang." Suara keprihatinan Tan Yun terdengar dari benak Xian di terowongan ruang waktu yang gelap. Suara itu bergetar di ruang transmisi suara yang ramping. Ini pertama kalinya aku digandeng. Pada saat ini, suasananya agak canggung. Setelah waktu yang lama, untuk meredakan suasana, Tan Yun tersenyum dan berkata, "Kecantikan yang luar biasa, saya akan memanfaatkan Anda kali ini. Apakah Anda ingin saya berjanji kepada Anda dengan memberi contoh? Potong gelombang kamu ingin menjadi cantik." Ramping tersenyum dan memarahi, "Saya tidak tahu di mana Anda baik. Anda menipu 7 keindahan tiada taraf." Dalam sekejap mata, 5 bulan kemudian. Masih bolak-balik di terowongan ruang waktu, mata indah itu dipenuhi air mata. "Kenapa kamu menangis?" tanya Tan Yun. "Tan Yun, aku merindukan ayahku." Suara Ramping mengandung warna yang hilang, tapi dia khawatir. Karena dalam 7 hari, itu akan menjadi hari ketika dia dan Kaisar Abadi ke-9 menikah. Tan Yun menghibur. Xian tahu bahwa Tan Yun bertanya karena dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang yatim piatu. "Tidak, tapi aku hanya merindukannya." Ramping tersedak dengan bunga pir di wajahnya. "Gadis bodoh, jangan menangis." Tan Yun berbisik, dan tidak ada yang mengikuti. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Pada saat yang sama, kota abadi Tongtian, rumah bangsawan kota. Kota Lord Ouyang memecahkan langit dan memimpin lebih dari 3.000 orang di mansion untuk berlutut di halaman mansion. Di depannya berdiri seorang pria muda dengan rambut marah. Pria muda itu mengenakan jubah emas, dengan wajah tegas dan fitur wajah bersudut.
Dia tidak lain adalah 9 kaisar abadi Fang Rulong. Di usia 50-an, Ouyang memecahkan langit dan menundukkan kepalanya. Tuan Xiandi, putri baptis bawahannya tidak persegi, yang menyebabkan Qian melarikan diri dari pernikahan terlepas dari kesopanan. Ini semua salah bawahanku. Tolong minta kaisar abadi untuk melakukan kejahatan. Bang! Fang Rulong menendang Ouyang ke tanah dan berkata dengan marah, tentu saja kamu bersalah. Kaisar abadi dapat melihat putrimu. Ini adalah berkah dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia berani melarikan diri dari pernikahan. Itu terkenal di dunia, biarkan kaisar abadi menyapu wajahnya. Ouyang memecahkan langit. Kaisar abadi memberitahumu bahwa itu bukan demi ayahmu. Ouyang menahan amarahnya dan tampak seperti jangkrik dingin di wajahnya. Tuan Xiandi, untuk rencana hari ini, temukan cara untuk menebus reputasi Anda. Bagaimana cara menebusnya? Fang Rulong meraung. Bawahanku punya rencana. Ouyang berkata dengan hati-hati, Tuan Xiandi, bawahan saya segera merilis berita bahwa gadis kecil itu tidak lolos dari pernikahan, tetapi ingin pergi keluar dan menikahi Anda, Tuan Xiandi. Di jalan keluar, aku merasakan pembatas-batas. Sekarang aku berlatih di pengasingan. Tuan Xiandi, kamu merawat gadis kecil itu dengan baik, jadi kamu setuju untuk menikah setelah dia meninggalkan Bea Cukai. Selain itu, bawahanku akan memberitahu dunia bahwa pelarian gadis kecil dari pernikahan adalah kesalahan lidah, karena gadis kecil dan kaisar abadi bahagia satu sama lain, dan tidak ada jalan keluar dari pernikahan sama sekali. Mendengar pidato itu, Fang Rulong mengangguk dan berkata, rencana ini layak. Ouyang dengan cepat tersanjung dan berkata, Tuan Xiandi, Anda adalah tuan dari negeri dongeng 9 surga. Siapa yang tidak berani mempercayainya? Dengan kata lain, seorang putri seperti Qian, jika kamu tidak menyukainya, jika tidak, biarkan aku menangkapnya, aku akan membunuhnya hidup-hidup. Setelah mendengarkan naga di belakang, dia berkata, Ouyang menghancurkan langit. Kaisar abadi mendengarkan rencana Anda, bukan untuk membantu Anda, tetapi tidak untuk kehilangan muka. Kaisar abadi akhirnya memberimu 10 tahun. Jika kamu tidak dapat menemukan Qian lagi, Kaisar abadi akan menyingkirkanmu dari posisi tuan kota. Mendengar pidato itu, Ouyang memecahkan langit dengan pandangan bersyukur dan bersujud di kepalanya, terima kasih, Kaisar abadi. Tapi negeri dongeng 9 surga begitu luas sehingga 10 tahun benar-benar terlalu singkat. Terlalu singkat. Fang Rulong menginjak wajah Ouyang dan berkata, Yin, menurut Anda, berapa lama Anda ingin mencari? Ouyang, yang mengalami penghinaan, diinjak-injak di bawah kakinya dan berkata dengan hormat, akan memakan waktu 100 tahun untuk menemukan negeri dongeng 9 surga dengan kecepatan terbang bawahannya. Ouyang menghancurkan langit. Apakah kamu menggodaku? Maksudmu, kamu ingin Kaisar abadi menunggu putrimu selama 100 tahun. Mata Fang Rulong dipenuhi amarah. Kaisar abadi, hentikan amarahmu. Ouyang berkata dengan gemetar, ini akan memakan waktu hingga 100 tahun. Jika putriku belum ditemukan pada saat itu, bawahanku akan berterima kasih padaku dengan kematian. Setelah mendengarkan, Fang Rulong mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ouyang, Kaisar abadi tidak memaksa Anda. Anda sendiri yang mengatakannya. Jika Anda belum menemukan Qian dalam 100 tahun, Anda akan bunuh diri dan meminta maaf. Kamu yakin? Aku yakin, jawab Ouyang. Bagus, sangat bagus. Fang Rulong berkata dengan lemah, untuk Kaisar abadi, itu. Kaisar abadi berjanji untuk memberimu 100 tahun terakhir. Pada saat itu, jika kamu belum menemukan putrimu, kamu akan mati. Begitu suara itu jatuh, Fang Rulong dipenuhi dengan bau tingkat ke-11 wilayah Kaisar Agung, naik ke langit dan menghilang di atas rumah penguasa kota. Setelah Fang Rulong pergi, Ouyang berdiri dan berteriak, bawahanku, selamat kepada Tuan Xiandi. Kemudian, Ouyang memecahkan langit dan meminta semua orang yang berlutut untuk bangun, dan dia kembali ke aula sendirian. Di dalam aula, Ouyang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan fitur wajahnya sangat terdistorsi. Fang Rulong, kamu anjing, mempermalukan penguasa kota. Bahkan jika ayahmu tidak terbang, dia tidak. 100 tahun, haha.
Penguasa kota tidak akan pernah menyerahkan putriku yang berharga setelah 100 tahun. Adapun bunuh diriku, kamu bermimpi. Bintang-bintang berubah, sebulan kemudian. Di terowongan ruang waktu yang gelap, Tan Yun dan Xian Xian, yang telah melakukan transmisi selama setengah tahun, tiba-tiba menjadi jelas di depan mereka. Kemudian, dua orang yang berpegangan tangan muncul di tepi hutan hijau. Di belakang mereka adalah hutan tanpa batas. 3 kaki di depan adalah tebing. Di atas kedua kepala ada tirai susunan yang kacau. Slender menjelaskan, Tan Yun, jurang di bawah tebing di depan kita adalah salah satu pintu masuk ke jurang yang memakan jiwa. Struktur setiap pintu masuk berbentuk lingkaran seperti mata. Dikatakan bahwa diameternya telah mencapai 500 juta perili. Jarak vertikal dari pintu masuk ke dasar jurang pemakan jiwa telah mencapai 10 miliar perili. Di kekosongan di bawah pintu masuk, ada juga susunan transmisi ruang waktu yang diatur oleh asosiasi aliansi, yang akan mengirimkan orang yang masuk secara acak. Selama kita berpegangan tangan dan melompat bersama, kita akan ditransmisikan bersama. Mencium pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berjalan menuju tebing dengan serat ramping. Agar tidak menabrak Bai Xiao dan yang lainnya, kita harus segera masuk tanpa penundaan. Ramping menganggukkan kepalanya dan membiarkan Tan Yun membawanya ke tepi tebing. Oh, omong-omong, Xian Xian, apakah kamu memiliki peta slip giok dari jurang yang memakan jiwa? Tanya Tan Yun. Ya, saya membawa slip peta giok ketika saya masuk terakhir kali. Mei yang ramping sedikit mengernyit, tetapi pada peta giok tergelincir, hanya area dengan radius 100 miliar abadi yang digambar, dan kemudian tidak ada peta jauh ke dalam jurang. Dikatakan juga bahwa semakin kamu pergi ke kedalaman jiwa yang memakan jurang, semakin sempit wilayahnya, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan yang melahap keabadian dan jiwa menjadi semakin ganas. Tan Yun mengangguk untuk mengerti dan berkata, masuk. Oke, jawab ramping dan memegang tangan Tan Yun erat-erat. Gadis, apa yang membuatmu gugup? Bukankah kamu semua pernah ke sini? Tan Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Setelah masuk ke dalam, kamu bersembunyi di aula jalan Ling Qiao dan diam. Orang-orang tidak boleh gugup, katanya lembut. Aku belum bilang aku gugup. Telapak tanganmu sudah berkeringat. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan takut, ini aku. Saat ini, Xian Xian benar-benar gugup. Anda tahu, sebagai seorang putri, dia pernah pergi ke jurang makan jiwa, dilindungi oleh banyak ahli, dan tidak pernah masuk sendirian. Bahkan jika dia ingin memasuki jurang yang melahap jiwa sendirian, ayahnya tidak akan pernah setuju. Dengan kata lain, jika ayahnya Ouyang tahu bahwa bayi perempuannya dan seorang pria telah memasuki jiwa yang melahap jurang krisis. Ada apa denganku? Ramping berpikir, apakah aku gila untuk menemaninya mengambil risiko? Tepat ketika dia berpikir, Tan Yun membawanya dan melompat ke tebing tanpa dasar. Kemudian, menghadap dari ketinggian, Tan Yun menghilang begitu saja. Saat ini, rasa pusing muncul di benak Tan Yun. Ketika pusing menghilang, pemandangan di depan mereka berubah dan muncul di tepi danau. Mata Tan Yun dan di mana-mana berwarna abu-abu. Tidak ada bintang, matahari dan bulan, matahari terbenam, pelangi, siang dan malam. Hanya abu-abu tak berujung, menyedihkan, seolah kehabisan napas. Tiba-tiba, Tan Yun dan Xian Xian merasa bahwa kekuatan abadi dalam Ling Qi perlahan menghilang. Kekuatan abadi itu seperti sutra, terbang keluar dari tengah alis mereka dan terbang menuju sisi lain danau. Saat ini, dia merasa bahwa kekuatan jiwa kekaisaran di benaknya juga menyusut perlahan. Karena Tan Yun memiliki murid Dewa Hongmeng, jiwa Kaisar Hongmeng dalam pikirannya tidak terpengaruh sama sekali. Setelah Tan Yun meminta Xian Xian untuk mengeluarkan peta giok slip, ia menemukan melalui peta slip giok bahwa arah di mana Xian Li mengalir berlawanan danau adalah kedalaman jurang makan jiwa. Selain itu, kekuatan langit dan bumi dalam jiwa yang melahap jurang hampir sama dengan tidak ada. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, menurut slip batu giok di peta, kita akan terbang jauh ke timur seharga 60 miliar sen, dan kita akan mencapai ujung slip batu giok di peta. Xian Xian, jika kamu memasuki aula jalan Ling Qiao untuk berlatih sendirian, aku bisa bertindak sendiri.
Tidak masalah. Aku ingin menjelajah bersamamu. Rasanya sangat mengasyikkan. Pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan tentang Tan Yun. Singkatnya, dia ingin bersama Tan Yun. Seru. Tan Yun tersentak di sudut mulutnya. Sungguh, tidakkah kamu merasa terhormat memilikiku, seorang wanita cantik, untuk menemanimu dalam petualanganmu? Dia melirik Tan Yun. Ini suatu kehormatan. Tan Yun tersenyum dan berkata, ayo pergi. Ayo pergi ke ujung peta Giok Slip, pergi jauh ke dalam jiwa makan jurang dan mencari kayu bakar. Begitu kita menemukan api yang kuinginkan, kita akan segera meninggalkan tempat sialan ini. Kemudian, Tan Yun dan Xian Xian terbang berdampingan di atas danau dan terbang ke kedalaman jiwa yang melahap jurang maut. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan bahwa di dalam jurang yang melahap jiwa, pengetahuan abadi tidak dapat dilepaskan, dan visibilitasnya hanya 100 sen. Dalam perjalanan, Sen Subing dan yang lainnya di Aula Ling Qiao di telinga Tan Yun memberitahu Tan Yun bahwa mereka juga merasakan berlalunya kekuatan abadi di kolam Ling Qi di Aula. Selain itu, jiwa kaisar dan kekuatan jiwa kaisar di benak orang juga ditelan dan tidak dapat dikultivasikan sama sekali. Kedua belas binatang, seperti kera pembunuh, juga memberitahu Tan Yun bahwa kekuatan hewan dan kekuatan jiwa mereka juga sedang ditelan. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata kepada orang banyak, kalian berada di Aula Ling Qiao. Istirahatlah. Jika aku dalam bahaya dan membutuhkan kalian, kalian bisa melakukannya lagi. Aku akan menemukan apinya secepat mungkin dan membawamu keluar dari tempat sialan ini. Setelah transmisi suara, Tan Yun dan Xian Xian terus terbang jauh. Selama penerbangan, dia berkata, Tan Yun, jenis api apa yang kamu butuhkan? Tan Yun berpikir dan berkata, yang terbaik adalah menggunakan api di wilayah Kaisar Agung. Tentu saja, api di wilayah Kaisar juga bisa digunakan. Fibril terkejut, dan wajah kecilnya memutih, bukan? Ada apa? Apakah tidak ada api di ranah Kaisar Agung atau ranah Kaisar? Tanya Tan Yun. Itu tidak benar. Qian Xian menjawab, saya tahu Anda memiliki kemampuan untuk menantang di luar level Anda, tetapi bagaimanapun juga, Anda hanya level ke-7 dari wilayah kekaisaran, belum lagi api di wilayah kekaisaran yang besar. Bahkan jika itu adalah api kelas atas. Di wilayah kekaisaran, kita tidak bisa mengalahkannya. Tan Yun tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku tidak peduli apa itu, akan sulit untuk terbang jika kamu bertemu denganku di wilayah kekaisaran atau wilayah kekaisaran yang besar. Potong, aku tidak percaya. Saat itu, tiba-tiba, dalam kehampaan yang gelap dan suram di depan, suara tawa seorang pria datang, si cantik kecil itu benar, dan aku tidak percaya itu. Wosh! Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi melihat 11 berkas cahaya, yang tiba-tiba berubah menjadi 10 pria dan 1 wanita. Pria terkemuka, mengenakan jubah merah dan menghadap angin, memeluk gadis cantik itu dan membelainya dengan tangannya. Tan Yun melihat sekilas bahwa pria itu adalah kekuatan tingkat ke-12 dari kerajaan kekaisaran. Gadis di pelukannya menikmati belayannya adalah tingkat pertama dari alam kekaisaran. Di antara 9 tetua di belakang pria berjubah merah, 3 adalah tingkat ke-5 wilayah kaisar, dan 6 sisanya adalah sama, tingkat ke-4 wilayah kaisar. Ketika Tan Yun melihat dunia orang-orang luar biasa, tangan kanannya yang ramping berbalik dan sebuah cermin hijau muncul di tangannya. Setelah dia melihat orang-orang di cermin, dia mengintip ke seluruh dunia orang-orang melalui cermin hijau. Slender sepertinya mengenal pria berjubah merah itu. Dia tiba-tiba meraih tangan kanan Tan Yun, menarik Tan Yun dan hendak pergi. Tan Yun, kita bukan lawan mereka, lari. Hehe, kecantikan kecil, bisakah kamu melarikan diri dengan tuan kecil? Pria berjubah merah itu melingkarkan tangan kirinya pada gadis itu dan tangan kanannya ke arah 9 orang tua di belakangnya dengan lambaian tiba-tiba, jangan biarkan mereka kabur. Balahan patuh. 9 tetua dengan hormat menanggapi dan menghilang begitu saja. Pada saat berikutnya, mereka mengepung Tan Yun dan Ramping. Rumah besar Mosi, apa yang ingin kamu lakukan? Ramping menatap gugup pada pria muda berjubah merah, dan matanya penuh amarah. Tutut,
Gadis kecil yang cantik, apakah kamu mengenal Tuan Muda? Pemuda berjubah merah itu terkejut pada awalnya. Namun, dia langsung menerima begitu saja. Tampaknya seluruh orang di dunia peri 9 surga harus mengenalnya. Omong kosong. Ramping jijik. Siapa yang tahu nama rumah Mozi, Tuan Muda dari 9 surga negeri dongeng dan kota peri, yang rakus akan uang dan nafsu dan melakukan segala macam kejahatan. Mendengar pidato itu, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, Mozi Mansion, siapa kamu? Tan Yun tahu bahwa Mozan adalah dirinya sendiri atau Maha Guru Hongmeng, penguasa kota-kota peri Mozan. Pada saat itu, ketika Mozan mendengar bahwa dia terbunuh, dia adalah yang pertama dari 10 penguasa kota yang mengkhianati dirinya sendiri. Mozan adalah leluhur jauh dari Tuan Kecil. Rumah Mozi berkata dengan bangga, dan aku, Rumah Mozi, adalah cucu awan dari Dewa Agung Mozan. Hehe, aku tidak menyangka leluhurmu yang jauh telah menjadi dewa. Mata Tan Yun mengungkapkan niatnya yang dalam untuk membunuh. Tan Yun, dengarkan nadamu, penuh permusuhan dengan perang tinta. Ramping bingung. Tan Yun mengangguk dan berkata, tidak ada permusuhan. Saya hanya berpikir nama perang tinta membuat saya jijik. Tan Yun, aku juga. Cilia setuju, saya mendengar bahwa setelah jatuhnya mantan Mahaguru Hongmeng, Mozan, lelaki tua itu, menjadi anjing tua pertama dari 2 master tertinggi di negeri dongeng 9 surga. Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu, apakah menurutmu Hongmeng adalah pria yang baik? Slender sering mengangguk dan berkata, tentu saja, yang paling saya kagumi adalah Hongmeng tertinggi. Saya telah mendengar banyak legenda tentang dia. Dikatakan dia tampan dan tidak terkendali. Istrinya adalah satu-satunya cinta dalam hidupnya. Dia adalah pahlawan yang gigih. Dialah yang menghapus perbedaan antara yang superior dan yang inferior. Dialah yang memberi manfaat pada alam fana, sehingga manusia yang berjuang mencari jalan surga bisa terbang keluar dari lautan penderitaan. Mendengar pidato itu, Tan Yun hangat di hatinya dan bercanda, apakah kamu menyembah dia seperti ini? Tentu saja, ketika Xian-Xian menyebut Hongmeng tertinggi, dia sepertinya lupa bahwa dia dalam bahaya. Matanya yang indah tersenyum seperti bulan sabit. Ketika saya masih kecil, saya sangat menyukai Hongmeng. Sayang sekali dia jatuh. Kalau tidak, saya akan mencoba yang terbaik untuk berkultivasi dan menikah dengannya di masa depan. Lihatlah dia yang paling mulia, memiliki kebajikan dan kebenaran yang besar, dan memiliki pikiran cinta yang besar untuk rakyat jelata. Dia adalah eksistensi di luar jangkauan saya, tetapi dia hanya mengambil seorang istri. Lihat kamu lagi, aku tidak bilang kamu sudah punya 7 istri. Jangan menunggu kata-kata yang ramping, wajah rumah Mozi berwarna hijau dan dia gemetar karena marah. Dia tidak menyangka bahwa pria dan wanita di depannya berani mempermalukan leluhur jauh mereka di depan mereka. Itu saja, Anda mengabaikan diri sendiri dan menggoda diri sendiri. Aku sangat marah. Rumah Mozi meraung ke 9 orang tua yang dikelilingi oleh Tan Yun dan Ramping, bunuh orang itu di tempat. Tenang, Tuan Muda, dan bawahanmu akan patuh. Ketika 9 tetua menjawab dan hendak menyerang Tan Yun, mereka berkata dengan suara tipis dan galak, kamu kata, berani, tidak jatuh. Dia ingin mengungkapkan identitasnya pada saat yang kritis dan melihat pemandangan yang mengejutkannya. Di depan matanya, Tan Yun tiba-tiba melepaskan tangannya. Kemudian, Tan Yun memimpin dalam mengambil langkah ilahi Hongmeng. Karena Tan Yun bergerak sangat cepat di udara, seperti 6 Tan Yun, dia muncul di depan 6 tetua tingkat keempat di alam kekaisaran dan meninju masing-masing dari 6 tetua di kepala. Kecepatannya luar biasa. Membantu. Ah, tidak. 6 orang tua di tingkat keempat alam kekaisaran berteriak ngeri dan tidak punya waktu untuk menghindar. Bang bang bang. Dengan serangkaian suara tumpul, kepala 6 orang tua meledak seperti semangka di mata Ramping yang luar biasa, rumah Mozi, dan lainnya. Plop, plop. 6 tubuh tanpa kepala, disemprot dengan darah, jatuh dari udara. Suara 6 mayat jatuh ke tanah seperti palu besar yang memahat hati orang-orang. Ramping, seluruh orang tercengang. Dia berpikir bahwa Tan Yun memiliki kekuatan tantangan lompatan,
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia begitu kuat. Dia berpikir bahwa dia dapat menangani seorang lelaki tua level 4 di wilayah kekaisaran dengan kekuatan level 12 di wilayah kekaisaran. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dalam sekejap mata, dia membunuh 6 orang kuat dari peringkat keempat di alam kekaisaran. Saat ini, 3 tetua dari alam kekaisaran tingkat kelima yang mengelilingi Tan Yun tampak bermartabat, dan dahi mereka ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang. Salah satu tetua berteriak di rumah Mozi, "Tuan muda, kami akan menghentikannya. Lari. Kami bertiga tidak bisa melindungimu. Orang ini terlalu cepat." "Yah, baiklah, tahan." Rumah Mozi tiba-tiba mendorong gadis kelas 1 di alam kekaisaran ke dalam pelukannya dan melarikan diri ke depan. "Demi Tuan muda, kami bertarung dengannya." Lelaki tua itu meraung dan membunuh Tan Yun dengan 2 tetua dari tingkat kelima wilayah kekaisaran. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun dapat membunuh semua dari 3 tetua tingkat 5 di ranah kekaisaran, bahkan 300 level 7 orang kuat di ranah kekaisaran. Anda tahu, Tan Yun memiliki kekuatan untuk menantang kekuatan tingkat 8 wilayah kaisar. Kamu bisa tahan. Tan Yun berdiri dengan tangan ke bawah, seperti dewa kematian menatap ketiga lelaki tua yang terbunuh, dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu ambil? Apa yang kamu gunakan untuk bertarung dengan Lao Su? Pergi ke neraka." Dengan suara Tan Yun jatuh, selanjutnya, adegan yang membuat Xian-Xian semakin terkejut terjadi. Ledakan. Di hadapannya, Tan Yun bergegas ke 3 pria tua dengan pedang. Pada saat tubuh Tan Yun menembus kehampaan, dia menjulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh alis ketiga lelaki tua itu. Bang bang. Tiba-tiba, tengkorak ketiga lelaki tua itu retak, darah dan tulang yang patah memercik. Hanya bernafas, 3 pria kuat dari peringkat kelima di alam kekaisaran, jiwa kekaisaran dan janin kekaisaran, mati. Tan Yun, kamu benar-benar galak. Tangan giok yang ramping menutupi mulut Cherry, dan wajahnya penuh dengan pemujaan dan warna yang luar biasa. Pada saat ini, sosok Tan Yun melintas, lengan kanannya melambai, dan bila angin yang terbuat dari kekuatan abadi, dengan aliran darah, menembus tengkorak seorang gadis kelas 1 di alam kekaisaran. Segera, tawa ganas Tan Yun bergema di langit, "Tuan Mo, tidakkah kamu ingin membunuhku? Apa yang kamu lari dari? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Saat ini, rumah besar Mozi di tingkat 12 wilayah kekaisaran hampir kehabisan akal. Dia hanya memiliki kekuatan untuk menantang tingkat ketiga wilayah kekaisaran. Namun, dia menemukan bahwa setelah Tan Yun dengan mudah menghancurkan 6 bawahan tingkat keempat wilayah kekaisaran dan 3 bawahan tingkat kelima wilayah kekaisaran, di mana dia masih memiliki keberanian untuk bertarung dengan Tan Yun. Saat ini, dia hanya memiliki satu keyakinan, yaitu melarikan diri. Sambil berlari untuk hidupnya, dia berteriak, "Paman kedua, paman ketiga, tolong. Ayo." Mendengar teriakan minta tolong dari rumah Mozi, pria bertubuh kurus yang kaget dan memuja Tan Yun tiba-tiba mengubah wajahnya. "Tidak. Tan Yun, bunuh dia cepat, kita lari menyelamatkan diri." Paman kedua Mo Chang Feng dan paman ketiga Mo Chang Sheng dari rumah Mozi adalah kekuatan tingkat ke-12 dari kerajaan kekaisaran 10.000 tahun yang lalu. Sekarang aku khawatir itu adalah kekuatan kekaisaran besar. Mungkin saja Mo Chang Feng dan Mo Chang Sheng berada di jurang yang melahap jiwa. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata dengan marah, "Sungguh malang. Membunuh." Tan Yun, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi sinar ungu, menembus kekosongan abu-abu dan meraih leher belakang rumah Mozi dengan satu tangan. "Tan Yun, kamu tidak bisa membunuh tuan kecil. Jika kamu membunuh tuan kecil, paman kedua dan ketigaku akan membunuhmu." Rumah Mozi meraung keras, "Paman kedua dan ketiga saya adalah talenta kelas 1 di kekaisaran besar. Kami sepakat untuk bertemu di tepi danau di belakang dan menghitung waktu. Mereka akan segera datang. Selama kamu mengampuni aku akan menyelamatkan hidupmu, atau kamu berdua akan mati." Menghadapi ancaman itu, Tan Yun terdiam sejenak. Dia ingin melepaskan kesadarannya yang abadi dan mengintip ke dalam kehampaan yang gelap untuk melihat apakah ada orang kuat yang datang.
Tetapi pengetahuan abadi hanya dapat mencakup 100 keabadian, dan tidak dapat diperhatikan sama sekali. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu dan bertanya, selama kamu menjawab pertanyaan. Tan Yun, kamu, katamu. Rumah Mozi sedang sibuk. Sudah berapa lama kamu dan dua pamanmu berada di jurang makan jiwa? Tanya Tan Yun. Rumah Mozi, masih sok, tidak memikirkan Cablewei, sudah 30 tahun. 30 tahun. Tiba-tiba, Tan Yun tersenyum, walaupun kedua pamanmu adalah kekuatan besar dari kekaisaran besar, tetapi kekuatan abadi mereka dan jiwa kekaisaran besar telah ditelan selama 30 tahun. Apa menurutmu aku akan takut pada mereka? Hahaha, pergi ke neraka. Tepat ketika Tan Yun hendak memulai, dua suara menderu datang dari langit yang jauh, anak-anak, beranilah. Anak-anak, lepaskan keponakanku. Maksud saya apa yang saya katakan? Selama Anda membiarkan keponakan saya pergi. Juga, aku memberitahumu bahwa bahkan jika kekuatan abadiku dan jiwa Kaisar Agung telah ditelan oleh jiwa yang melahap jurang selama 30 tahun, mereka masih bisa menghancurkanmu. Mendengar pidato itu, Ramping ketakutan dan berkata, Tan Yun, biarkan dia pergi dan menyelinap pergi. Kalau tidak, kedua pamannya akan menyusul kita. Tanpa menunggu kata-kata yang halus, dia dipotong oleh Tan Yun, kamu adalah temanku, dan dia baru saja menggerakkan hatinya untukmu. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Lagi pula, dia ingin membunuhku. Kami ingin melarikan diri, tetapi premisnya adalah untuk membunuhnya. Mendengar pidato itu, hati yang lembut berdesir. Kalimat, kamu adalah temanku. Dia menggerakkan nafsunya padamu. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Membuatnya merasa ekstra hangat. Tan Yun, berani kamu. Dua suara tua terdengar seperti guntur dari langit yang gelap. Dua orang tua, apakah kamu pikir aku berani? Tan Yun berkata, mencubit leher rumah Mozi dengan tangan kanannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan mengira kamu adalah tuan kecil kota peri perang tinta, dan kamu melanggar hukum. Aku memberitahumu, kamu tidak boleh menyinggung. Wen Yan, sebagai tuan muda kota peri perang tinta, rumah Mozi ketakutan. Helaian cairan kuning muda mengalir dari bagian bawah celananya. Tapi saya takut kencing di celana. Rumah Mozi tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati suatu hari nanti. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya begitu dekat dengan kematian. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda tak dikenal akan bunuh diri ketika dia tahu identitasnya. Aku tidak mau mati. Rumah Mozi menjadi lebih dan lebih ketakutan sebelum kematian, menangis, paman kedua dan paman ketiga, datang dan selamatkan aku. Tiba-tiba, di langit yang jauh, dua suara tua datang lagi. Tan Xiaoyou, ada yang ingin dikatakan. Tolong jangan bunuh keponakanku. Ya, Tan Xiaoyou, saudara laki-lakiku yang kedua benar. Tolong jangan bunuh keponakanku. Kakak laki-laki tertuaku adalah putra yang sangat berharga. Jika kamu membunuh. Tanpa menunggu paman ketiga dari rumah Mozi, dia dipotong oleh ejekan Tan Yun, bunuh dan bunuh, aku tidak takut. Klik. Dengan itu, Tan Yun mematahkan leher Mozi, dan kemudian memukul kepalanya dengan kepalan tangan. Sisa-sisa rumah Mozi jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun mencibir, dua hal lama, dilihat dari suaramu, kamu setidaknya puluhan ribu keabadian jauh dariku. Dalam jurang pemakan jiwa ini yang tidak dapat diintip oleh pengetahuan abadi, sama sulitnya bagimu untuk menangkapku. Jika kamu memiliki kemampuan, kejar aku. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Setelah suara melengking itu, Tan Yun menarik serat kecil yang masih sok dan melarikan diri ke langit barat. Tan Yun berbisik pelan, jika aku tidak salah, kedua orang tua itu akan bertindak secara terpisah nanti. Yang satu akan menjaga pintu keluar barisan dewa yang terperangkap di dalam jurang yang memakan jiwa, dan yang lain akan mengejar kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Ramping dengan ketakutan. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Langkah demi langkah, kata Tan Yun. Suara Ramping itu berkata, mengapa kita tidak meninggalkan jiwa yang melahap jurang dengan cepat dan jangan biarkan mereka menangkap kita.
Meninggalkan. Tan Yun menggelengkan kepalanya. Tujuan kami adalah untuk menemukan api. Saya tidak akan pergi sampai api ditemukan. Dengan itu, Tan Yun memimpin si ramping untuk melewati kekosongan gelap dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, kemana kita akan pergi? Kami pertama kali terbang ke barat untuk beberapa waktu, dan kemudian terbang ke kedalaman jiwa yang memakan jurang. Dengan cara ini, kami memiliki peluang lebih besar untuk tidak ditangkap oleh keduanya. Ketika Tan Yun berbicara, lolongan marah dari Mo Changfeng kedua dan Mo Changsheng ketiga datang lagi. Tan Yun, dasar bajingan, aku bersumpah pada Mo Changfeng bahwa aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Tan Yun, dan kamu vagina bernama Ramping, aku Mo Changsheng, aku harus membunuhmu. Sesaat kemudian, dua roh Tao berusia 90 tahun terbang ke tanah dan datang ke tubuh rumah besar Mozi. Mo Changfeng memegang tubuh rumah Mozi dan berkata dengan sedih, "Rumah anak laki-laki, paman kedua, aku minta maaf untukmu. Paman kedua tidak melindungimu. Kamu sudah pergi sekarang. Bagaimana kamu bisa memberitahu paman kedua dan ayahmu?" Mo Changsheng berjongkok, menepuk bahu Mo Changfeng dan menghibur, "Saudara kedua, jangan sedih. Prioritas utama kami adalah menangkap Tan Yun dan Xian Xian dan membalaskan dendam Sifu." Tan Yun. Mendengar pidato itu, Mo Changfeng menyeka air mata keruh, "Saudara ketiga, jurang yang melahap jiwa sangat luas. Pengetahuan abadi kita hanya dapat mencakup 500 makhluk abadi. Apa perbedaan antara menemukan Tan Yun dan mencari jarum di tumpukan jerami?" Di mata keruh Mo Changsheng, cahaya halus berkedip. "Saudara kedua, bocah itu sekarang memiliki 3 pilihan. Pertama, aku khawatir dia telah melarikan diri ke jurang makan jiwa. Kedua, tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Dia mungkin pergi ke arah yang berlawanan dan melarikan diri ke kedalaman jurang yang memakan jiwa. Yang ketiga adalah dia bersembunyi di area periferal dari jurang pemakan jiwa." Setelah mendengar ini, Mo Changfeng mengangguk dan berkata, "Saudara ketiga masuk akal." "Ya," Mo Changsheng berkata dengan suara yang dalam, "pasukan kita dibagi menjadi 2 cara. Saudara kedua, Anda mengambil tubuh Sifu dan terbang dengan cepat untuk meninggalkan jurang yang melahap jiwa di depan Tan Yun dan biarkan Jenderal menjaga pintu keluar dari dewa yang terperangkap. Arai membantu memblokir jalan keluar dan mencegah Tan Yun melarikan diri. Aku akan pergi ke kedalaman jiwa yang melahap jurang maut untuk mencoba keberuntunganku dan memburu Tan Yun. Bahkan jika aku tidak dapat menemukannya pada akhirnya, selama kamu tetap keluar dari barisan dewa yang terperangkap di surga, Tan Yun tidak bisa terbang. Tan Yun tidak akan bersembunyi di dalam jiwa yang memakan jurang sepanjang waktu. Kalau tidak, cepat atau lambat, jiwanya akan hilang, kekuatan abadinya akan mengering, dan dagingnya akan membusuk dan mati." Mendengar pidatonya, Mo Changfeng fokus pada poin kunci dan berkata, "Yah, sesuai rencanamu, itu hanya saudara ketiga. Kami telah memasuki jurang pemakan jiwa selama 30 tahun, dan kekuatanmu kurang dari 60%. Aku takut kamu akan berada dalam bahaya jika kamu tinggal di sana untuk waktu yang lama." Setelah mendengarkan ini, Mo Changsheng tidak setuju dan berkata, "Saudara kedua, kamu tidak perlu khawatir. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat dengan mudah membunuh makhluk abadi level 11 di wilayah kekaisaran. Aku akan lebih berhati-hati. Belum terlambat, saudara kedua. Mari kita bertindak secara terpisah." Oke, ketika Mo Changfeng hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, "Apakah kamu ingin aku kembali ke kota Mo Zanxian setelah aku meninggalkan jiwa memakan jurang dan mengubur rumah putranya, sehingga Jenderal Rumah Abadi Jiutian dapat membantu menjaganya? Keluar dari formasi terlebih dahulu." Mo Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak kedua, Wan Baoshan, Jenderal dari Mansion Jiutianxian, menjaga pintu keluar barisan besar. Meskipun orang ini sangat dihargai oleh Kaisar Jiutianxian, dia tidak dapat menangani semuanya dengan baik. Kamu sebaiknya jaga sendiri pintu keluar barisan besar itu. Ingatlah untuk meminta Wan Baoshan untuk meminjamkanmu cermin sumber dari semua hal. Ada semua hal di cermin sumber. Tan Yun dan King Xian dapat menemukannya bahkan jika itu mudah dilihat. Tentu saja, sebelum itu,
Anda sebaiknya meminta Wan Baoshan mengirim seseorang untuk menanyakan tentang gambar memori Tan Yun dan Xian. Setelah mendengarkan, Mo Changfeng berkata, "Saudara ketiga, kamu masih teliti. Dengan cara ini, kita pasti akan menangkap pria dan wanita anjing itu. Kakak ketiga, berhati-hatilah. Kakak kedua telah pergi." Setelah itu, Mo Changfeng mengambil tubuh rumah Mozi dan terbang menuju pintu keluar dari jurang pemakan jiwa. "Tan Yun, Xian, kamu mati." Mo Changfeng meraung dan, dengan kemarahan yang tak ada habisnya, berbalik dan melesat pergi menuju kedalaman jiwa memakan jurang. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang telah melarikan diri jauh, jatuh dari langit terengah-engah dan mendarat di puncak-puncak yang sepi. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Gadis, bagaimana? Menyenangkan. Kapan kali ini, kamu masih punya mood untuk tertawa?" Setelah Tan Yun yang putih ramping melirik, lalu, di wajah bulan yang tertutup dan bunga yang malu-malu, ada ekspresi bahagia dari lubuk hati Anda, tapi serius, ini benar-benar mengasyikkan. "Tan Yun, tahukah kamu, aku tidak pernah semenyenangkan hari ini. Ketika saya berpikir bahwa Anda dapat membunuh rumah Mozi ketika dua kaisar besar Jing dan Neng menemukannya, dan kemudian kami dikejar oleh kedua dan Neng, saya merasa sangat senang. Tapi, Tan Yun, aku benar-benar penasaran. Apa keberanianmu? Apakah itu benar-benar terlalu besar?" Tan Yun mengangkat bahu. Tentu saja empedunya terbuat dari daging. Mata kecil itu penuh dengan bintang-bintang kecil dan dipuja, "Tan Yun, kamu benar-benar kuat. Dengan 7 tingkat kekuatan di ranah kekaisaran, Anda dapat dengan mudah membunuh 5 tingkat kekuatan di ranah kekaisaran. Tan Yun, seberapa kuat kekuatanmu?" Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata dengan jujur, "Saya tidak takut pada yang kuat dari tingkat ke-8 wilayah kekaisaran. Jika saya menghadapi orang-orang dari tingkat ke-9 dari wilayah kekaisaran, orang yang mati itu pasti saya." Ya Tuhan, penampilannya yang ramping dan luar biasa sangat imut, itu benar-benar hebat. Kau pria paling kuat yang pernah kulihat. Kau tidak akan menjadi reinkarnasi dari pria besar, kan? Tan Yun berkata dengan santai, "Kurasa begitu, tapi sayang sekali tidak." Slender membuang senyumnya dan berkata dengan khawatir, "Tan Yun, Mansion Mozi adalah tuan kecil dari kota peri perang Meksiko. Identitas dan statusnya dapat menempati peringkat 100 teratas di dunia peri Hongmeng Jiutian. Tidakkah kamu ragu-ragu untuk membunuhnya? Maksudku, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam kota peri perang Meksiko?" Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Wajah tampannya penuh dengan dominasi. "Takut? Apa yang harus ditakuti? Membunuh adalah membunuh. Tidak peduli siapa musuhnya, seberapa tinggi statusnya dan betapa mulianya dia, aku akan membunuh siapapun yang menjadi musuh." Slender menatap Tan Yun dan terpesona. "Apa yang kamu lihat? Apakah ada bunga di wajahku?" Tan Yun berkata sambil tersenyum. Slender sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, "Tidak ada bunga di wajahmu. Aku hanya berpikir kamu adalah pria yang tidak takut pada kekuatan dan memiliki keberanian besar. Mungkin saudari Sen dan keluarganya bersedia menikahimu karena ini." Tan Yun bercanda, "Jangan menyembah saudara laki-laki. Umumnya, wanita yang menyembah saudara laki-laki akan jatuh cinta pada saudara laki-laki." Potong gelombang ayo. Setelah ramping melirik Tan Yun, sentuhan kelembutan muncul di matanya yang indah. "Satu-satunya pria bahagia saya ramping adalah Hongmeng tertinggi. Dia adalah idola saya dan orang yang saya sukai. Jika saya benar-benar ingin menikah di masa depan, saya akan menikahi pria seperti Hongmeng tertinggi." Tan Yun tersenyum dan tidak berbicara. Alisnya yang ramping terangkat dan menatap Tan Yun, "Apa yang kamu tertawakan? Inilah perasaan serius yang aku dambakan. Apa yang lucu?" Tan Yun berdiri dan berkata, "Kamu bahkan belum pernah melihat Maha Guru Hongmeng. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Lucu kan?" Hei, Slim menatap Tan Yun dengan sedih. "Kamu tidak boleh memfitnah idolaku, atau aku akan benar-benar marah." "Yah, baiklah, aku tidak akan memfitnah Agung Hongmengmu yang bahagia, oke?" Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh.
Itu hampir sama. Dia berkata lagi, baik, mari kita mulai bisnis. Menurut pendapat saya, dua bersaudara Mo Changfeng dan Mo Changsheng akan membiarkan 9 rumah dewa surgawi menjaga 10.000 jenderal yang terjebak di pintu keluar barisan dewa, menjaga keluar dan tunggu sampai kita menceburkan diri ke dalam jaring. Tidak masalah, kita bisa mengubah penampilan kita saat itu. Tan Yun tidak setuju. Tidak, Qian Xian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan berat, Wan Baoshan memiliki cermin sumber dari semua hal yang diberikan oleh Kaisar Abadi ke-9. Cermin ini dapat melihat semua teknik mengubah wajah. Tidak ada gunanya bagi kita untuk mengubah wajah. Mendengar pidato itu, Tan Yun tercengang. Tunggu, maksudmu jenderal yang menjaga pintu keluar barisan adalah Wan Baoshan? Ya, itu dia. Xian Xian bertanya dengan sadar, kenapa, kamu kenal dia? Tan Yun memikirkan adegan dipermalukan oleh Gunung Wanbao ketika dia pertama kali memasuki kota abadi Tongtian di masa lalu. Dia mencibir, saya tahu. Tentu saja saya tahu. Saya khawatir tentang di mana saya dapat menemukannya. Karena dia berada dalam barisan besar di luar jurang makan jiwa, itu mudah dilakukan. Saya. Oh, jadi kamu punya dendam. Cilia menjawab dan berkata, saya khawatir kita tidak bisa meninggalkan jurang yang melahap jiwa. Jangan khawatir, aku membawamu masuk dan secara alami akan membawamu keluar dengan aman. Tan Yun berkata, ayo pergi dan pergi ke kedalaman jiwa yang memakan jurang maut untuk menemukan api. Bagian kecil kepalanya yang ramping, dia dan Tan Yun membubung dari puncak yang sepi dan menghilang ke dalam kehampaan abu-abu. Di luar jurang yang melahap jiwa, bintang-bintang berubah hari demi hari. 5 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama penerbangan 5 bulan, Tan Yun dan Xian Xian telah mencapai ujung wilayah yang ditandai pada slip giok di peta. Wosh! Slender memandang ngarai di depannya dan berkata, Tan Yun, ngarai ini disebut ngarai Huitushian. Kembali ke pantai. Bingung Tan Yun, apa solusinya? Di luar ngarai adalah pinggiran jurang yang melahap jiwa. Setelah masuk, itu adalah area pusat, dan kemudian di dalam adalah kedalaman sebenarnya dari jurang yang melahap jiwa, jelas Cilia. Kekuatan menelan jiwa dan kekuatan abadi akan berlipat 3, dan tidak ada makhluk hidup kecuali pencari harta karun. Semakin dalam, semakin mengerikan. Melihat ke belakang, nama ngarai pantai diberikan oleh Maha Guru Kekacauan. Keluar dan kembali, ngarainya luas, dan kamu bisa mati saat masuk. Haha, kekacauan tertinggi memberimu nama. Tan Yun tertawa dan bertanya, di mana kamu menemukan api sejatimu? Qiao Xian berkata dengan jujur, setelah memasuki ngarai Huitushian, saya terbang sepanjang 8 tahun dan menemukannya di kedalaman hutan. Dengan kecepatan penerbangan Anda, saya seharusnya bisa tiba dalam 6 tahun. Ulurkan tanganmu. Kita akan mencapai hutan yang kamu katakan dulu, lalu melihat lebih dalam. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya dan berkata. Slender mengerutkan bibir merahnya dan ragu-ragu. Jika kamu takut aku akan mengambil keuntungan darimu, pergilah ke aula Jalan Lingqiao. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah aku kurang dimanfaatkan olehmu? Qiao Xian melirik Tan Yun dan segera mengulurkan tangan giok kian-kiannya. Aku bisa memberitahumu, tidak menyukaiku, aku. Siapa aku? Jangan asmara. Tan Yun terdiam, menarik serat tipis dan terbang ke ngarai dengan kecepatan tinggi. 6 tahun telah berlalu. Tan Yun memimpin Xian Xian sampai ke hutan lebat seperti lautan kelabu. Kamu benar. Setiap pohon yang menjulang tinggi, baik cabang, daun, atau batangnya, berwarna abu-abu mati. Di udara, tidak ada jejak roh peri surga dan bumi, dan beberapa dipenuhi dengan kekuatan menelan yang tidak dapat dijelaskan yang menjadi semakin manik. Slender mengeluarkan jarinya, menunjuk ke puncak yang sepi di hutan dan berkata, pada awalnya. Apa kamu yakin? Tan Yun mengerutkan kening sambil berpikir. Kenapa aku berbohong padamu? Slender mengangkat alisnya, kau tidak percaya padaku. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku merasa semakin aneh dalam jiwa yang melahap jurang maut. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, hampir tidak ada gas peri surga dan bumi di jurang yang melahap jiwa, jadi bagaimana Anda membuat api?
Semua orang tidak dapat menjelaskan masalah ini sampai sekarang. Namun, setelah penyelidikan kekacauan tertinggi dan tertinggi Siyuan, kami sampai pada kesimpulan bahwa jurang pemakan jiwa adalah harta besar yang tersembunyi di alam semesta yang luas, kata Qianxian. Di masa lalu yang jauh, ada keabadian di dalamnya, tetapi kemudian, keabadian melahirkan Tian Chai dan Dibao. Oleh karena itu, keabadian langit dan bumi secara bertahap berlalu. Sampai sekarang, hampir tidak ada keabadian. Setelah mendengarkan, Tan Yunruo berpikir, saya selalu merasa bahwa dua alasan tertinggi itu terlalu dibuat-buat. Xian, jenis api apa yang kamu dapatkan di sini? Kelas berapa? Slender bingung, saya tidak tahu jenis api apa itu. Bagaimanapun, itu api di wilayah kekaisaran. Pada saat yang sama, itu masih api dengan dua atribut es dan api. Mendengar pidato itu, Tan Yun terkejut, seolah memikirkan sesuatu, dan wajahnya sangat berubah. Tan Yun, ada apa denganmu? Mata ramping itu berkata dengan cemas, wajahmu sangat jelek. Wajah Tan Yun kembali normal dan berkata, tidak ada. Saya hanya terkejut. Saya belum pernah melihat api. Ia memiliki dua sifat, es dan api. Oh, omong-omong, Xian, kamu memadatkan api yang kamu temui di awal. Aku ingin melihatnya. Tunggu sebentar. Menurut ingatannya, dengan sapuan lembut lengan batu gioknya, Peng Xianli berubah menjadi gambar memori dari rendah di udara. Dalam gambar, sekelompok api setinggi 10 kaki perlahan-lahan menyala di atas puncak yang sepi. Nyala api terkadang berubah menjadi abu-abu mati dan terkadang merah darah. Kedua warna itu selalu bergantian. Api iblis ekstrateritorial. Ini api iblis ekstrateritorial. Tan Yun mengerutkan kening. Bahkan, ada gelombang mengerikan di hatinya. Tan Yun penuh keraguan dan terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Hongmeng 9 surga negeri dongeng dan Tianyu sama sekali tidak berada di alam semesta yang sama. Jadi bagaimana api iblis ekstrateritorial bisa muncul di jurang yang melahap jiwa? Tiba-tiba, Tan Yun memiliki firasat buruk, kekacauan tertinggi, asal tertinggi, mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Tidak mungkin bagi dua master tertinggi untuk tidak mengetahui asal-usul jiwa yang memakan jurang. Transaksi. Apakah kedua penguasa tertinggi memiliki transaksi yang tak terkatakan dengan iblis-iblis besar di luar negeri? Tan Yun berpikir demikian karena dia tahu bahwa ada dua alam semesta di ruang waktu yang tak terbatas ini. Pertama, itu adalah ruang waktu yang terdiri dari dunia ilahi Hongmeng, dunia ilahi Siyuan, dunia ilahi yang kacau, 11 dunia celestial dan pesawat fana, yang disebut alam semesta dalam domain. Yang kedua adalah alam semesta ekstrateritorial. Di alam semesta celestial, ada iblis ekstrateritorial yang sangat besar. Di masa lalu, ketika Tan Yun adalah Mahaguru Hongmeng, dia terluka karena dia bertarung dengan Mahaguru Kekacauan dan Mahaguru Siyuan untuk mempertahankan alam semesta di wilayah tersebut dan Raja Iblis Agung di alam semesta di luar wilayah. Setelah itu, dia diserang oleh dua penguasa tertinggi dan jatuh, dan akhirnya mengutuk dirinya sendiri menjadi reinkarnasi abadi. Api iblis langit ekstrateritorial adalah api unik di alam semesta langit, dan itu tidak akan ada di alam semesta langit. Tan Yun berpikir dalam hati, api iblis ekstrateritorial tidak pernah dibiarkan di jurang yang memakan jiwa, tetapi sengaja ditempatkan di jurang yang memakan jiwa. Dan apa yang disebut bahan alami dan harta bumi juga harus dimasukkan ke dalam. Begitu yang abadi memasuki jurang yang melahap jiwa, dia akan dilahap oleh kekuatan jiwa dan abadi. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengerutkan kening. Apakah ada barisan besar yang melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi dalam jiwa yang melahap neraka? Dan beberapa orang memasukkan bahan-bahan alami dan harta bumi ke dalam jurang makan jiwa untuk menarik orang. Tujuan datang ke sini adalah untuk memberikan kekuatan jiwa dan kekuatan abadi untuk Arai. Memikirkan hal ini, Tan Yun melirik Qianxian dan bertanya, dalam jurang yang melahap jiwa, selain melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi, dapatkah dia juga melahap hal-hal lain? Mencium pidato itu, Xian berkata, saya ingat. Saya juga mendengar seorang penatua mengatakan bahwa semakin dalam, semakin pada akhirnya akan melahap esensi darah. Penatua di mulut Xian tidak lain adalah ayahnya,
Ouyang Duantian. Melahap kekuatan jiwa, kekuatan abadi dan bahkan esensi darah. Ini juga terkait dengan iblis ekstrateritorial. Memikirkan ini, Tan Yun tiba-tiba terbangun dan hatinya terkejut. Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Dalam jurang yang melahap jiwa, pasti ada susunan kelahiran kembali gedung pencakar langit. Tujuannya mungkin adalah bahwa setelah jatuhnya yang kuat tak tertandingi di antara iblis ekstrateritorial, mereka dapat dilahirkan kembali dengan menyerap kekuatan jiwa manusia, kekuatan abadi, dan esensi darah. Karena kekacauan tertinggi dan tertinggi Si Yuan telah ada di sini, mereka tidak punya alasan untuk tidak menemukan api iblis langit ekstrateritorial. Sepertinya dua penguasa tertinggi benar-benar memiliki kesepakatan dengan iblis asing. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membiarkan jiwa yang melahap jurang muncul di dunia peri 9 hari? Selain itu, dua penguasa tertinggi harus tahu asal-usul makam abadi. Si Yuan tertinggi dan kekacauan tertinggi, apa yang kamu lakukan untuk membantu iblis asing terlahir kembali? Tan Yun berpikir lebih, dan kemarahannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Aku harus pergi ke bagian terdalam dari jurang maut dan mencari tahu. Pada saat ini, suara ramping itu menyela pikiran Tan Yun. Tan Yun, apa yang kamu pikirkan? Oh, tidak apa-apa. Tan Yun menunjuk ke api iblis ekstrateritorial dalam gambar memori dan berkata, saya ingin tahu jenis api apa api ini dan mengapa saya belum pernah melihatnya. Itu normal bahwa Anda belum melihatnya. Saya bertanya kepada banyak pendahulu setelah saya mengeluarkan api dari jurang yang memakan jiwa. Mereka juga tidak saling mengenal. Tapi bagaimanapun juga, kurasa tingkat apinya harus mencapai tingkat menengah wilayah kekaisaran. Setelah itu, Slender melihat ke kedalaman hutan dengan sedikit ketakutan dan berkata, Tan Yun, aku hanya pergi ke sini dan masuk ke dalam. Aku tidak tahu apa-apa tentang medan atau apapun. Haruskah kita pergi lebih dalam? Tan Yun menepuk bahu rampingnya yang harum dan berkata, ini akan masuk lebih dalam, tapi tidak sekarang. Kami akan menunggu di sini selama 30 tahun, dan kemudian masuk lebih dalam. Apa? 30 tahun? Ramping menatap matanya yang indah, penuh kepanikan. Tan Yun, kita telah memasuki lebih dari 6 tahun, dan dalam 30 tahun lagi, kita akan berusia lebih dari 36 tahun. Untuk waktu yang lama, meskipun kita dapat menyerap kekuatan abadi di batu abadi terbaik untuk memulihkan kekuatan kita, tetapi jiwa kekaisaran saya telah ditelan untuk waktu yang lama. Saya khawatir kita akan menjadi pusing saat itu. Apalagi, dalam 30 tahun, jika kita bertemu Mo Changfeng, Mo Changsheng, Bai Xiao, dan lainnya, kita tidak akan mati. Ngomong-ngomong, Mo Changfeng dan Mo Changsheng adalah kekuatan besar dari tingkat pertama wilayah kaisar. Selain itu, melindungi 4 saudara laki-laki Bai Xiao, terutama 4 yang lama, adalah yang kuat dari tingkat ke-11 wilayah kaisar. Kuncinya adalah memasuki jurang yang melahap jiwa bersama kita pada saat yang sama. Dia juga harus melahap batu peri terbaik untuk memulihkan kekuatannya. Tapi bagaimanapun juga, jiwa kekaisarannya jauh lebih kuat dari kita. Saat itu, aku khawatir kita akan bingung dan yang lain masih terjaga. Mendengar pidato itu, Tan Yun melihat beberapa serat halus dan menyedihkan. Tan Yun menundukkan kepalanya di telinganya dan berbisik, aku memberitahumu sebuah rahasia. Kekuatan fagositik di dalam jurang pemakan jiwa tidak akan berdampak sedikit pun pada jiwa kekaisaranku. 30 tahun kemudian, jika Anda benar-benar bertemu Mo Changfeng dan Mo Changsheng, 66 tahun telah berlalu sejak mereka menghabiskan 30 tahun di jurang makan jiwa. Pada saat itu, saudara-saudara tidak memiliki kekuatan dan diperkirakan bingung. Saat itu waktu, aku punya caraku sendiri untuk membunuh mereka. Adapun 4 bersaudara matahari, langit, bumi, matahari, Suan dan Huang, akan mudah untuk berurusan dengan mereka pada waktu itu. Apa yang kita takutkan? Setelah mendengar ini, Qiao Xian terkejut dan berkata, apa, jiwa kekaisaran Anda belum tertelan? Itu luar biasa. Setelah shock, rona merah muncul di otot salju anti peluru di wajah ramping itu. Jiao Chen berkata, hari apa? Hari dan bumi, hari, 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 hari,
hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari. Tan Yun berkata sambil tersenyum, yang tertua, kedua, ketiga, dan keempat adalah putih. Bukankah keempat keledai tua botak ini berwarna hitam dan kuning? Itu tidak masuk akal. Orang-orang tidak ingin berbicara denganmu lagi. Tan Yun putih ramping melirik.